overloading information, melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky dan brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi, despiritualisasi, hilangnya akal sakral dan agama. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Inilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif. Karena pentingnya kepribadian yang positif, khususnya bagi seorang muslim, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Tepuk tangan yang meriah. Merujukan Al-Quran Surah Al-Anfal 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulul bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh terhadap kepada kamu tentang kehidupan, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan dirinya. Dan peliharalah dirimu dari orang yang zalim itu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anfal. Hadirin yang berbahagia, penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa arahan berpikir ayat di atas bukan saja menjurus kepada eksklusivisme Islam sehingga seringkali menampilkan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Tapi sebaliknya hadirin, jika keimanan lemah, itu pun pasti kaya, agama tidak terarah, anak-anak bangsa bermoral rendah, sehingga mustahil terbentuknya akhlakiyatun wa fikriyatun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Syihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sosial sendi-sendi akan melemah jika kontrol sosial melemah. Tuntutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah mengisyaratkan sedemikian rupa yang mengetahui kecenderungan mereka, kemaslahatan mereka, dan kebutuhan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka mereka akan merugikan pihak lain. Dan ini akan lahir instabilitas yang membuat semua anggota masyarakat baik yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Maka hendaknya dalam membangun karakter bangsa, remaja dan pemuda, kita hendaknya membatasi antara dirinya dan hatinya. Seperti apakah membatasi antara diri dan hatinya hadirin? Allah semarkan di dalam Barul Ulum dalam tafsirnya,
Selanjutnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Yahulul bain al-mar'i wal qalbi, membatasi orang mukmin dari kemaksiatan yang mengarahkannya pada neraka, membatasi orang kafir dari ketaatan yang mengarahkannya pada surga. Selain daripada itu, kalimat ini menunjukkan bahwa dalam membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar. Seringkali terjadi mencapai hasil tertentu tapi tidak meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, Ia membuat sebuah peradaban baru yang memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih dapat kekurangan. Dan hendaknya kita maka itu telah ditanamkan akhlak yang mulia, moderasi beragama. Tapi hadirin, masih dapat pandangan negatif remaja dan pemuda kita. Berita tentang seks bebas dari pergaulan remaja dan kalangan pemuda di lapangan media sosial penuh. Baru ini kita dikagetkan oleh seorang siswa SMA yang menikam gurunya yang seharusnya menghormatinya. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami terdapat ketidaksempurnaan dan kekhilafan kami. Al-hifadzatu ala tahiyatan jaidah, teguhkan salam kebaikan, Ibqaul karahiyatun ba'idah, jauhkan kebencian, wasyawat al-qati'ah, dan nafsu kemaksiatan. Summa salam.